lupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Segera katakan, ku melupakan. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencana-Mu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Oh, Kau terbaik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat menyambamu, Roh-Mu bekerja. Saat pujimu, Kau berkata, atas pujian ku angkat hati.
pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat Kamu Rohmu bekerja, saat puji-Mu, Kau bertata atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami rasakan kehadiran-Mu, memandang wajah-Mu dengan segenap kerinduan. Haleluya. Ku sembah Kau, ku puji Kau selamanya, hingga di hadirat-Mu yang ku mau menyenangkan-Mu. Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku
sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus Kau dambaan hatiku, Yesus Kau dambaan hatiku, Yesus Kau dambaan hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Mari Tuhan, kami mau bersekutu dengan Kau. Tundukkan hati kami sepenuhnya. Terpujilah Engkau Tuhan. Tarik terus hati kami sepenuhnya kepadamu. Karena Engkaulah kehidupan kami. Kami semakin menyadari kalau kami tinggal dalam Engkau dan Engkau tinggal dalam kami. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Silakan Tuhan, Engkau mengajar kami. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Segala kemuliaan bagi. Mari kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Halo semua, selamat pagi. Halo, selamat semua. Selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Shalom semua, selamat pagi. Baik Tuhan, Devo sharing. Silakan kalau ada, kasih kesempatan. Ya. 1, 2, ada ya. Baik, kalau nggak ada. Oke ya. Inilah hal-hal yang harus engkau capai. Aku tidak hanya memintamu sekarang untuk mencari tahu dengan tepat apakah engkau memenuhi standar atau tidak. Ini bukanlah tujuannya. Sebaliknya, aku memintamu untuk menanggapi secara serius penerapanmu akan kebenaran dan pemahamanmu tentang jalan masuk ke dalam kehidupan. Ya, kemampuanmu untuk mengenal dirimu sendiri. Bukanlah representasi dari tingkat pertumbuhan sejatimu. Jika engkau dapat mengalami, kenapa ini? Suaranya kurang jelas kah? Kencing.
Singkat. Oke, sudah ya. Baik. Jika engkau dapat mengalami pekerjaan Tuhan, memiliki pengalaman dan pemahaman tentang kebenaran dalam firman Tuhan, dan engkau dapat membedakan gagasan dan kesalahanmu sendiri sebelumnya, ini adalah tingkat pertumbuhanmu yang sejati dan sesuatu yang harus dicapai oleh setiap orang di antara. Jadi pertumbuhan yang sejati itu adalah ketika kita dapat mengenali mengenali keadaan diri kita sendiri lewat pengalaman kita gitu. Bagaimana kita mengenali jalan masuknya gitu. Bagaimana kita menerapkan setiap firman gitu. Nah, itulah pertumbuhan sejati. Jadi ingat ya, masih pertumbuhan ya. Berarti perjalanan itu terus berlangsung. Jadi disitulah baru kita memahami arti hidup yang sesungguhnya. Jadi bukan hanya mengetahui Tuhanlah jalan, kebenaran, dan hidup. Dan dia hidup dalam kita. Kalau hidupnya Tuhan itu tidak bertumbuh di dalam kita, maka itu akan menjadi mati gitu kan. Berarti orang itu berhenti bertumbuh gitu. Jadi awal masuk itu penting, tapi selanjutnya itu bertumbuh harus terus gitu. Itulah pertumbuhan sejati. Ya. Jadi bukan hanya mengetahui, oh Tuhan ada di dalam kita. Nanti balik lagi ke belakang lagi. Karena dari dulu juga kita pernah mengalami itu juga. Kita telah mengundang Yesus masuk dalam hati kita kan. Sudah gitu kan. Gimana Tuhan? Hatimu. Saya. Ya kan sudah tahu kan tentang hal itu kan. Tidak perlu diulang-ulang gitu. Tapi pada kenyataannya yang kita lihat orang gak bertumbuh dalam pengenalan mereka. Mereka tidak mengalami pengenalan akan Tuhan seperti yang dimiliki oleh Petrus. Mereka mentok pada mendapatkan perkenanan Tuhan, mendapatkan berkat saja. Sementara perubahan di dalam diri mereka, tabiat-tabiat yang jahat di dalam diri mereka, itu tidak tersingkirkan. Mereka masih dikuasai akhirnya. Mereka masih takut. Mereka masih khawatir. Mereka masih ambigu. Mereka masih bingung. Masih hidup dalam kegelapan. Tapi tidak mencari Tuhan dalam hati. Tidak merombak cara pikir, cara percaya mereka. Tetap dalam status quo. Jadi sekarang kita perlahan diajar gitu. Mungkin sepertinya berkali-kali kita diajarin tentang penerapan dan jalan masuk ini. Dia masih terus mengingatkan kita hal yang utama di mana kita mesti menundukkan diri kita duduk di kaki Tuhan setiap hari. Jadi kita mesti dikatakan mengenali diri kita. Apa kekurangan kita?
Kenapa kita tidak berani? Ada banyak situasi di mana engkau sama sekali tidak tahu bagaimana melakukan penerapan. Itu benar ya. Ada banyak situasi di mana kita tidak tahu bagaimana menerapkan firman, menerapkan satu firman. Benar kita itu tahu, kita tinggal dalam firman. Tuhan itu adalah firman. Firman itu adalah kehidupan. Wajah Tuhan itu adalah firman. Tapi firman itu banyak sekali. Karena yang kita hadapi itu banyak. Gitu. Situasi yang kita hadapi itu berbeda. Zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda yang kita hadapi. Seperti saya katakan, masih banyak lagi hal yang kita akan lalui. Sebelum Abraham punya anak. Gitu kan? Hal yang dilalui dia adalah di mana dia itu mencari bagaimana nanti kelanjutan hidup. Nah, sementara itu setelah sekian waktu lamanya Tuhan berjanji kepada dia bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. Sementara untuk mendapatkan janji itu dia akan mendapatkan janji bahwa dia akan punya keturunan di tengah jalan. Mereka tidak sabar. Ternyata mereka harus punya anak. Itu kan dari bagaimana mereka boleh dikatakan ketika diberikan waktu untuk menunggu itu kan. Kalau tidak diizinkan oleh Tuhan mereka punya anak Ismail, tentu saudara akan dilarang oleh Tuhan. Ingat, segala sesuatu ada dalam kedaulatan Tuhan kan. Makanya tidak dilarang. Walaupun pada akhirnya itu bukanlah anak perjanjian. Jadi dalam hal itu mungkin pertama-tama kita berpikir begini, oh salah. Salahnya itu salah. Sarah yang salah. Sama kan dengan ketika pohon pengetahuan ada di Taman Eden itu. Kalau itu benar-benar menjadi masalah yang serius, kenapa ditaruh Tuhan ada di sana? Kan gitu. Kalau itu menjadi sumber malapetaka gitu. Kalau itu intinya gitu kan. Ngapain dikasih di situ kan? Masalahnya kan. Dari situ sebetulnya saudara, itu sudah perjalanan bagaimana kita melihat apa yang dihadapi oleh Tuhan itu sendiri. Itu yang sudah ditunjukkan. Jadi sebetulnya pelajaran tentang kenapa pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu ditaruh di situ adalah itu pelajaran sekalian untuk si iblis juga, untuk dia mengetahui bagaimana sebetulnya keadaan yang sedang terjadi. Namun saudara, Tuhan sudah berfirman dalam hatinya melalui Tuhan mengusir pertama kali iblis dari sorga. Itu menjadi satu pelajaran pada akhirnya. Itu pelajaran yang akan dilihat oleh segala makhluk. Jadi dia mengajar dengan Tuhan berfirman. Itu sebetulnya dia mengajar. Hanya dulu belum ngerti kalau Tuhan itu mengajar. Sekarang baru kita ngerti kalau Tuhan itu mengajar. Sama dengan apa yang kita hadapi sekarang. Kalau memang dia tidak ingin kita menderita. Iya kan? Itu menyusahkan hati Tuhan. Namun kenapa dia tidak langsung menolong kita?
Kenapa dia tidak langsung berkati? Nah, aja kita berlimpah-limpah langsung gitu di awal. Kenapa tidak ditangkap aja langsung iblisnya? Kalau langsung ditangkap iblis, saudara, mungkin nampaknya, wow dunia jadi aman. Dulu kan pikir kita begitu kan. Makanya kita terus mengusir setan aja kerja kita. Itu ada yang sudah jadi doa rutin itu saudara. Kalau sudah pergi ke gereja-gereja kayak Pentakosta begitu, pasti di awal itu sudah apa namanya diruntuhkan iblis saudara, diusir saudara. Harus tolak dalam nama Yesus. Sudah jadi kebiasaan. Padahal saudara, harusnya saudara ketika kita ibadah itu sudah bersekutu dengan Tuhan, harusnya kan iblis nggak boleh masuk gitu. Tapi dengan mengusir berarti orang itu sepakat kalau iblis ada di sana gitu. Berarti dia sedang mengakui ada iblis gitu. Sebenarnya begitu. Padahal saudara, harusnya kalau kita bersekutu dengan Tuhan, kalau kita datang mendekat, kan otomatis dia lari kan. Mendekatlah kepada Allah, maka iblis akan lari daripada. Berarti kan nggak perlu diusir kan iblisnya kan. Mendekat aja kepada Tuhan, maka iblis akan lari. Jadi seperti itulah saudara sebetulnya permasalahan kita ketika kita di RTM itu. Jadi ketika kita itu masih menyinggung-jinggung tentang dunia orang mati itu, disitulah dia itu jadi nyata gitu. Dunia orang mati itu jadi nyata. Kemana kita pergi? Karena kita berpikir kita akan ada yang ngikutin. Nah, di situ baru dia jadi nyata. Di saudara, itu sebabnya saudara, ketika dikatakan kamu harus menyadari di zaman mana kamu hidup. Jadi begitu kita terbiasa berpikir kalau Tuhan memperhatikan setiap apapun yang sedang kita jalani, dia ada di sana, maka disitulah kita itu benar-benar mengakui kalau Tuhan itu berdaulat atas segala sesuatu. Kalau atas segala sesuatu berarti apa saja yang kita lihat sekarang kita itu tidak lagi langsung tidak mengambil keputusan untuk keadaan itu gitu. Tunggu supaya kita tidak menimbulkan permasalahan bagi diri kita sendiri. Masalah yang kita hadapi tidak selalu sama setiap hari. Kalau kita mengakui Tuhan itu selalu baru, maka memang yang kita hadapi akan selalu baru. Ya ingat ya firman ini ya. Jadi satu-satu saudara, kalau saudara saya mulai ulang-ulang gitu saudara, ingat ya, simpan ya dalam pikiran saudara. Simpan baik-baik. Ya. Karena gini saudara, orang-orang yang mengikuti firman ini saudara, mereka itu juga punya catatan. Namun sering sekali saudara, catatan itu kalau nggak dibaca lagi nggak ada guna. Ya lebih baik catat aja dalam pikiran saudara. Anggap saja saudara itu anggap saja ingatan saudara, memori saudara itu tinggi. Karena kalau kita itu sudah menyadari itu saudara, memang pada dasarnya ingatan kita itu, memori kita tinggi. Hanya karena banyak virus masalah dalam pikiran kita, maka kita itu tidak bisa mengingat firman. Jadi kalau saya katakan begitu, oke, simpan Tuhan. Yes. Oke,
Jadi nanti pada saat saudara ingin menerapkan satu bagian firman Tuhan, maka dia pasti akan muncul sendiri. Ingat ya, saudara ini adalah ciptaan Allah yang sempurna. Gitu. Ya, ketika diciptakan kan, jangan saudara bilang, oh itu kan Adam. Enggak, itu engkau. Karena engkau termasuk ciptaan. Kita ini ciptaan yang lebih tinggi derajat menurut firman Tuhan. Kita penguasa atas segala ciptaan yang lain. Maka sekarang manusia itu lebih tinggi daripada malaikat itu gitu. Karena kepada siapa dikatakan anak, tentang malaikat tidak ada. Kepada manusia baru dikatakan anak. Ya, jadi ingat ya, kita ini anak, bukan pelayan. Kalau malaikat itu pelayan. Kita ini anak. Karena terhadap malaikat tidak dikatakan dia anak. Kita lah yang dikatakan anak. Ingat itu ya. Jadi, tapi bukan berarti kita itu jadi semena-mena terhadap malaikat-malaikat itu. Tidak. Tidak. Nggak bisa. Jadi kalau kita semena-mena berarti roh Kristus tidak ada di dalam kita. Roh antikris yang ada di dalam kita. Maksudnya roh antikris itu ya di luar Kristus, itu saja gitu ya. Makanya Yesus mengatakan ketika mereka meminta api turun dari langit itu kan, maukah engkau Tuhan kami manggil api turun dari langit? Jangan, kamu tidak tahu roh apa yang ada padamu. Jadi kita mesti mengenali roh apa yang sedang bereaksi dalam hidup kita. Jangan tersinggung saudara ketika dikatakan, oh kamu memiliki roh antikris itu. Jangan tersinggung gitu. Oh iya ya, berarti itu roh antikris. Berarti kita mesti membenci dia kan. Si roh antikris itu kan. Kita mesti membenci iblis itu kan. Jadi itu beda ya dengan apa namanya membenci seperti yang dimaksudkan membenci orang lain ya. Itu beda ya. Beda dengan misalnya ketika ada orang berbuat apa namanya tidak sesuai firman. Kita itu membenci sikap yang seperti itu. Jadi kalau ada orang yang mempertahankan sikap seperti itu gitu, maka dia akan jadi musuhnya Tuhan. Loh, kok jadi musuhnya Tuhan? Bukankah dia itu dipilih oleh Tuhan misalnya kayak Tuhan ingin berikhtiar membunuh Musa itu kan? Padahal dia di awalnya kita tahu tidak ada yang seperti dia. Tapi kok Tuhan mau membunuh dia? Jadi masih kita belajar sedikit. Jadi kalau Musa pun Tuhan ingin berikhtiar membunuh dia gitu, apalagi kita. Ya kan? Kita kan nggak bisa menyamakan diri kita dengan Musa. Namun kita juga tidak bisa merendahkan diri kita, merasa minder dengan tokoh-tokoh itu. Nggak bisa. Karena kita juga adalah keturunan mereka. Kita ini keturunan Abraham. Secara roh. Karena memang tidak perlu kita akui secara enggak ada gunanya saudara. Orang Israel yang secara jasmani adalah keturunan Abraham, nggak ada gunanya mereka memegang itu gitu. Tapi ternyata mereka nggak percaya
kepada Tuhan yang berinkarnasi atau kepada Yesus. Ya. Ada banyak situasi di mana engkau sama sekali tidak tahu bagaimana melakukan penerapan dan engkau lebih tidak tahu lagi tentang bagaimana Roh Kudus bekerja. Iya kan? Kita lihat perjalanan kita sekarang. Kalau kita sampai sini, saudara, kan kita tidak tahu apa yang sedang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Kita tidak menyadari apa-apa saja yang telah dilakukan oleh Tuhan selama 3 tahun lebih ini. Iya kan? Dan memang saudara, Tuhan menyembunyikan itu dari kita supaya kita itu terus bertumbuh gitu loh saudara. Dan memang Tuhan itu terbiasa bersembunyi gitu loh. Jadi memang dia walaupun dikatakan kita telah melihat dia, namun setiap hari saudara, dia tidak dia tidak menampakkan diri secara fisik kepada kita. Enggak. Karena nanti akan bertentangan dengan apa yang dia firmankan. Jadi ketika dia mengatakan berbahagialah orang sekalipun mereka tidak melihat namun mereka percaya. Itu adalah itu jalan saudara. Itu kebenaran. Jadi ketika Tuhan berfirman itu berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi dikatakan kepada Thomas dari sekarang jangan nggak percaya lagi ya. Maksudnya gitu di ultimatum loh saudara. Stop nggak percaya. Oh, dalam kondisi seperti itu saudara, Tuhan itu sudah pada tingkat dia itu jengkel. Saudara. Ya. Jadi ketika dia mengatakan berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Artinya begini. Kalau dia pada waktu itu, misalnya kalau ada murid pada waktu itu, di mana Tuhan tidak menampakkan diri secara fisik kepada orang. Orang itu harus berbahagia. Tidak iri terhadap orang yang terhadap orang yang dikunjungi oleh Tuhan secara fisik pada waktu itu. Tapi ketika dia mendengar ada orang yang mengalami penampakan secara fisik, dia percaya gitu loh. Sama dengan sekarang, saudara. Kan kita tidak melihat secara fisik ketika Tuhan pertama kali siapa yang menyampaikan firman ini, saudara. Kan kita tidak melihat dia. Dan kalaupun kita melihat dia, apakah kita bisa duduk di sampingnya, mendengarkan dia? Bagaimana caranya? Orang itu pun gak mengenal kita. Mungkin ketika kita lihat dia, kadang kan kalau kita melihat orang yang berbeda dengan kita gitu kan. Dari kadang-kadang mukanya saja, kadang kita itu bisa curiga kan. Betul nggak? Karena dulu kita dengar misalnya suku tertentu itu begini. Misalnya maaf ya kalau kami di Sibulga itu tentang suku Nias gitu kan. Kayak gimana gitu. Iya. Sulit untuk mempercayai suku itu. Kan demikian juga kan dengan suku yang lain gitu kan. Misalnya Aceh, Madura gitu kan. Kalau kita dengar suku Madura gitu, orang Madura gitu kan. Pasti sudah ada dalam pikiran kita sulit untuk menerima suku tertentu. Gitu kan? Sama saudara kayak misalnya orang Indonesia terhadap orang Cina gitu kan. Mereka menganggap kan orang Cina itu kan Tiongkok itu komunis kan. Kan sudah ada kebencian dulu. Kan? Oleh karena pemikiran yang salah yang tersimpan di dalam otak kita dulu.
Nah, jadi sama ketika sekarang ini, saudara. Ketika misalnya kita kan nggak melihat dia, tapi Tuhan bilang berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat secara fisik. Gitu ya. Jadi berbahagialah. Jadi nggak perlu iri. Sama saudara, ketika kita melihat orang lain itu diberkati, gitu kan. Sudah, jangan iri gitu. Jalanilah keadaanmu. Berbahagialah dengan apa yang sedang Tuhan nyatakan dalam diri. Barulah iman kita dipuji. Iya kan? Dengan semua yang kita alami sekarang kan. Ada banyak hal saudara yang kalau kadang kita pikir, kalau misalnya kita pikir ada di depan kita itu ada kebutuhan yang tinggi gitu. Kadang kan iman kita ciut. Kadang kita perhatikan, kok enak sekali ya. Ya, setiap masalah yang diperhadapkan kepada kita, tak ada yang kebetulan. Saudara, ketika Daud itu saudara, kan itu kan cuma mau ngantar makanannya dia itu, makanan abang-abang. Kan sebetulnya kan seperti itu kan, yang sedang berperang gitu. Dia dengar ada orang yang menantang pasukannya Allah. Dia kan dalam diri dia, kok bisa semua mereka ini, takut ya gitu loh sebetulnya waktu itu. Sama sudah ketika saya datang ke Jakarta itu gitu kan. Ketika melihat teman-teman saya itu kayak gitu semua, kok takut semua mereka ini ya. Gitu. Hei, kalian ini gimana sih? Jadi bingung mereka semua. Gak ada yang tampil sebagai pemimpin. Termasuk ibu kita itu juga, kenapa sih orang ini? Kenapa nggak mau melihat memperbaiki keadaan ini? Jadi pada waktu itu saudara, jadi baru saya sadar, ternyata yang membuat pertemuan ini jadinya saya gitu. Jadi saya pimpin rapat pada waktu itu jadinya. Oke, silakan. Kayak gitu jadinya saudara. Nah, ketika saya lihat ternyata mereka itu takut gitu kan, nggak bisa saya lanjutin. Nah, jadi pada waktu itu saudara, ketika Daud itu melihat keadaan, pada waktu dia menerima tantangan itu saudara, dia kan harus cari Tuhan. Apalagi ketika abangnya bilang kayak gitu, sudahlah. Terus sampai abangnya itu kan bilang sama Raja Saul, maafin adikku lah Pak Raja gitu. Dia mengatakan adikku ini mau gimana sudah lah gitu. Tapi saudara, dorongan di dalam diri dia. Kan dia kan nggak melihat Tuhan. Dia kan nggak mendengarkan Tuhan menyuruh dia loh untuk mengalahkan Goliat itu. Enggak. Enggak. Tapi itu diperhadapkan kepada dia. Jadi di dalam diri Daud itu selama perjalanan hidupnya dalam dalam menggembalakan kambing domba yang 2-3 ekor itu, dia melihat Tuhan untuk masalah itu. Singa-singa pun dihadapi dia. Gitu ya. Nah, jadi saudara, dalam perjalanan hidup kita ini, kita seperti itu. Kita telah menghadapi banyak singa kan. Singa-singa yang menakutkan, yang mengaum gitu loh. Masalah itu kan seperti singa yang mengaum-ngaum loh, saudara. Dia ingin mencari orang yang dapat ditelannya. Sekali auman, saudara, langsung ciut, saudara. Takut. Sama, saudara, dengan masalah-masalah itu.
dengan penyakit yang datang gitu kan. Dia mengaum gitu. Wow. Gitu. Lalu terpikirlah kita, dokter mengatakan itu. Kayaknya didiagnosis begini. Nah, itulah auman. Di mana Tuhannya? Kalau orang itu sudah ciut gitu kan. Aduh Tuhan, gimana ini Tuhan? Dibiarin. Sampai kita itu masuk. Itulah penerapan. Sampai kita itu masuk ke tempat kita tersebut. Tenangkan hati. Supaya kamu bisa berdoa. Itu kan? Tenangkan dirimu. Tapi dalam doa kita itu nggak perlu bertele-tele. Nggak usah kita kasih tahu, oh gini, 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 gini. Nggak ada gunanya. Itu namanya bertele-tele. Jadi sebetulnya dengan begitu kita memanggil nama Tuhan saja, begitu kita mendekat, langsung iblis itu sudah lari dia. Kan gitu kan prinsipnya tadi kan. Begitu kita mendekat, jadi harusnya semua masalah tadi yang mengaum itu, harusnya nggak kedengaran lagi. Makanya ketika saya punya iman kayak gitu kan, jadi ketika saya tempel itu, saya ingat itu pada lemari legend kami sudah dari sejak menikah sudah masih kuat sampai sekarang. Seket lagi. Itu dipakai sama anak saya. Iya, sampai sekarang masih kuat. Tapi sudah 21 tahun kemarin. Gak dimakan rayap dulu. Iya, kuat sekali. Jadi saya tempel di situ. Jadi ketika saya lihat itu kan di board itu kan, kalau tidak ini akan di ini kan itu kan di board itu. Kalau tidak membayar tunggakan. Jadi saya memang rasanya di situ walaupun cuma tulisan, cuma kertas kayak raksasa. Jadi benar-benar saya pandang, saya tunjuk kertas itu sudah. Saya praktekin. Kan tiap kali kan pas jadi kalau saya masuki kamar saya yang di Cemara itu pas itu di sebelah kanan. Jadi sebelah kiri pas. So, pas buka pintu langsung kelihatan dia. Tulisan kertas itu. Saya tunjuk langsung. Bayar kau. Itu sudah. Jadi ketika pihak bank itu berusaha ingin apa namanya? Ketika dia berusaha ingin gimana supaya bisa ini lebih sedikit lah bayarnya. Tapi diperpanjang berarti kan. Saya langsung dengan tegas. Padahal waktu itu saudara, ya masih tetap sama saja saudara. Usahanya pada waktu itu ya masih tetap ya seperti itulah Senin Kemis lagi. Ada makanan, ada kerjaan ya puji Tuhan gitu kan. Bisa makan gitu kan. Tapi saya berani mengatakan, bayar kau. Saya ingat itu perjalanan itu. Semua hal-hal yang kita lewati, jadi saya ingat gitu. Itu sebabnya saudara, setiap masalah yang kita hadapi, nggak ada gunanya kita menyalahkan diri kita gitu loh. Jangan. Makanya kan ketika kan pada waktu itu kan Sarah kan yang salah. Coba lihat. Kan Sarah kan yang memberikan hambanya Hagar kepada Abraham. Kan bukan salah Abraham di situ. Tapi di satu sisi Abraham juga bisa salah loh. Karena dia suami. Kalau dia tahu firman Tuhan, Sarah bisa bilang, kenapa kamu mau? Misalnya kan waktu mereka bertengkar. Pokoknya usir dia. Itu kan anak kita mah katanya.
Kan Hagar itu kan hambamu juga. Kan itu kan anak kita. Kamu bisa buat apa saja kok sama dia gitu. Ayo gitu. Ini kan anak kita. Bukan anak Hagar. Kira-kira kayak gitu loh saudara. Namun di dalam diri Hagar, di dalam diri Sarah itu saudara. Ada sesuatu di dalam diri dia. Tiba-tiba saudara dia merasakan. Enggak. Nggak bisa kayak gitu. Nah, pada waktu itu si Hagar juga itu. Pada waktu pertama dia itu. Sebetulnya dia mengatakan begini. Dia kan akan bilang sama. Kan pada waktu itu kan. Berarti kan. Walaupun si Abraham itu tuannya. Tapi begitu dia bisa memberikan anak. Dia itu kan dia bilang. Oh ini istri tuan. Kan masalahnya kan di situ kan. Jadi dia merasa gini loh. Dia merasa berhak gitu loh. Atas Abraham itu. Jadi lupa dia kalau dia hamba. Jadi dia menganggap rendah nyonyanya. Kan itu ceritanya. Permasalahannya kan yang itu. Kalau dia itu baik-baik saja. Itu si Sarah mungkin akan menerima si Ismail, saudara. Tapi coba lihat dalam keadaan itu. Bukankah Allah memang menghendaki bahwa hanya ada si Ishak di situ? Iya kan? Kalau coba lihat saudara itu. Karena dia mendengarkan perkataan Sarah itu, saudara. Sementara kan pada waktu itu kan perasaannya Abraham. Dia itu kan dilema gitu loh. Sudahlah Tuhan terima. Biarkanlah ini jadi anak itu. Biarkanlah dia hidup. Dia jengkel gitu loh dengan keadaan itu. Kamu kan bebas sama dia. Kalau kita lihat konflik pada waktu itu, saudara, itu cukup tajam konflik itu. Sama dengan kehidupan. Sering sekali, saudara, ketika kita melihat satu keadaan. Kadang kita melihat, orang lain kok gak mendengarkan firman ini. Kita sudah sampaikan. Orang salah sangka. Orang saling tidak menerima satu dengan yang lain. Itulah yang terjadi, saudara. Tadinya, saudara, kita semua baik-baik saja. Dengan teman-teman kita yang dulu. Iya kan? Aman-aman saja gitu loh. Tapi ternyata Tuhan sudah datang secara mendadak. Gitu loh, saudara. Kita tidak melihat pekerjaan itu. Ini yang dikatakan tadi. Kita tidak tahu bagaimana Roh Kudus bekerja, apa yang sedang dilakukan. Kita tidak tahu. Makanya nggak ada gunanya kita saling menyalahkan. Yuk, Abraham harus menyalahkan istrinya Sarah gitu. Sarah juga harus menyalahkan Abraham. Orang dia salah juga kok. Kan yang menyodorkan, kan di situ kan. Kan yang menyodorkan Hagar itu Sarah. Abraham itu tulus, saudara. Iya kan? Sama juga, Hagar juga pada waktu itu. Gimana gitu? Bukan aku yang minta. Coba kan lihat di situ, saudara. Itulah kekacauan, kerusakan yang terjadi sebetulnya dalam diri manusia. Tapi sekarang, bagaimana Tuhan memperbaiki? Itulah pekerjaan Tuhan yang harus kita. Jadi dari pengalaman
pengalaman Abraham itu kita belajar sesuatu. Seperti saya katakan, saudara, kenapa lah Tuhan gak langsung aja memberkati saya supaya saya bisa lunasi pada waktu itu? Kenapa lah Tuhan tidak memberikan kenyamanan kepada saya di di gereja yang lama itu? Kenapa harus gelisah di situ? Iya kan? Kalau saya di situ aja, saudara, wah, mungkin saudara itu juga yang tinggal pikiran mereka. Bodoh kali lah kamu keluar dari sini. Lihatlah kami di dekat. Kalau kamu tetap di sini, mungkin kamu nanti akan menggantikan posisi. Nah, itu pikiran mereka kayak gitu. Pasti. Tapi yang di dalam diri saya, saudara, kan lain lagi. Coba ketika 3 orang yang sedang pada waktu itu, saudara, Ismail sudah ada kan? Wajar dong, saudara. Ismail ketika itu kan dilihat dia kan itu bapak, saudara. Abraham itu kan bapak. Mau gimana pun, saudara. Saya sudah bilang sama saudara. Sedangkan suami ibu saya saja yang mereka cerai, dalam hati saya saja saya pengen ketemu dengan keluarga suami mama saya. Yang dimana mereka sudah bercerai. Saya rindu sekali. Iya, iya. Itu saya jujur. Setiap kali lewat di situ, saya selalu berdoa. Saya kan gak ada hubungan. Hanya hubungan dari mama saya. Apalagi Ismail dengan bapaknya sendiri. Bapak kan. Betapa terlukanya. Luka. Iya memang sih bapakku hamba sih. Kalau dia memandang ke atas, kan dia bisa komplain sama Tuhan. Apakah Tuhan tidak memperhatikan itu? Apakah di dalam Tuhan itu, oh dia itu karena dia budak gitu. Apakah dia itu tidak adil dalam hal itu gitu? Orang kan sama-sama manusia. Manusia itu kan ciptaan Tuhan. Mereka kan bisa bilang kayak gitu. Si Ismail itu kan bisa bilang, apa yang kau buat itu kan pendapatku sedih. Ya kan? Seperti itulah saudara. Kalau seseorang itu tidak menyadari kalau Tuhan itu berdaulat. Gitu. Karena kita itu menangisi nasib kita. Ada gunanya. Lihat itu keadaan yang kalau saudara renungkan keadaan itu, saudara. Ketika mereka melihat diri mereka tidak mengakui kedaulatan Tuhan, disitulah orang akan menderita. Tapi sekarang saudara, coba perhatikan. Ketika Tuhan setiap hari berbicara dengan aku tidak pernah menghendaki kamu, manusia itu menderita. Kau mesti simpan di dalam hati. Lihat ya, walaupun rasanya engkau tidak memiliki apa-apa, rasanya hidupmu sangat menderita, rasanya tidak ada pegangan dalam hidup di dunia ini. Justru engkau mesti berbahagia. Pilihan ada di tangan. Coba lihat selama ini. Jadi ketika kita lihat saudara pengalaman, ketika kita melihat melewati banyak hal gitu, betapa baik.
Jangan. Itulah pertumbuhan sejati kita. Ya. Iya, masih banyak hal yang akan kita lewati. Masih banyak mungkin singa-singa yang akan kita lewati. Mungkin auman-aumannya. Mungkin akan ada Goliat di depan kita yang harus kita kalahkan. Kita harus mampu mungkin mengangkat pedang kita. Walaupun pedang itu bukan pedang kita. Pada waktu itu Daud itu sangat sanggup dia mengangkat pedangnya si Goliat itu. Tapi saudara, justru dengan pedang Goliat itulah dia penggal kepala Goliat. Tapi lihat bagaimana fase yang dialami oleh Daud ketika orang-orang memuji-muji dia. Bahkan anehnya itu saudara, pujian daripada perempuan-perempuan di sana itu saudara. Iya loh saudara. Berarti saudara perempuan-perempuan di sana itu sangat pengen sekali saudara mendapatkan hatinya Daud. Kan dia menjadi pahlawan. Berarti kan satu masalah yang akan dihadapi. Tahukah saudara? Kenapa pemain-pemain sepak bola berhasil itu saudara? Kenapa mereka jatuh dalam dosa yang sama? Mereka itu orang-orang miskin. Tapi mereka jatuh dalam ketenaran saudara. Oh, mereka itu dari kampung, mereka kayak Neymar, kayak siapa. Tapi mereka jatuh di dalam gemerlapnya uang yang mereka dapat. Sehingga nama mereka menjadi hilang. Tapi Daud pada waktu itu ketika dia disanjung-sanjung. Ya saudara. Tidak ada satupun daripada perempuan-perempuan itu yang menggoyahkan. Pada waktu itu saudara, perempuan-perempuan itu memuji dia lebih hebat daripada Saul. Itu yang membuat Saul itu sakit hati sekali. Tapi lihat saudara, bagaimana Daud bisa menang bukan hanya atas Goliat, bukan hanya atas peperangan-peperangan melawan orang Filistin. Tapi dia belajar diri. Masalah yang dihadapi berikutnya adalah bagaimana Bathsheba. Jadi sebetulnya di situ saudara, kalau saudara lihat kasusnya gitu. Jadi bukan hanya Daud yang tergoda oleh Bathsheba. Bukan. Justru Bathsheba itu memang menginginkan Daud. Tapi lihat saudara, itu kan masalah kan. Dari segi firman Tuhan, itu kan harusnya kan mereka dibinasakan saudara. Dari segi kalau saudara lihat Taurat, harusnya si Bathsheba itu, harusnya dia itu dibunuh saudara. Iya. Jadi sebetulnya yang menggoda itu pertama kali justru Bathsheba. Karena dia tahu persis di tempat di mana dia mandi itu, di atas itu adalah sotohnya Daud. Iya. Kalau tidak ada niat untuk menjerat Daud, kan bisa dia tutup, saudara. Iya dong. Karena dia tahu itu di situ. Lihat kejadiannya. Tapi lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan kasus itu. Ya, lihat itu ya. Lihat bagaimana harusnya kan suaminya Bathsheba itu kan dia bisa marah dong dalam keadaan itu kan. Lihat bagaimana Tuhan menyelesaikan kasus.
Iya, saudara. Seperti itulah, saudara. Seperti itulah kita melihat keadaan yang sedang kita hadapi. Nggak ada gunanya kita menyalahkan diri kita. Nggak ada gunanya kita menyalahkan. Nggak ada gunanya kita melihat ke belakang. Tapi pandanglah ke depan. Hadapilah kenyataan. Pandanglah Tuhan. Gitu loh, saudara. Jadi semua yang kita hadapi maupun salah segala macam, Tuhan berdaulat atas semua. Kita mesti percaya itu, saudara. Kita mesti jalan terus. Nampaknya kita ditutup di sini. Oke. Jangan langsung ketika kita lihat ditutup itu. Oke gitu ya. Tunggu Tuhan. Oke. Pas waktu kita ngambil keputusan gitu kan. Jangan bingung. Jangan langsung ambil keputusan tertentu gitu. Ketika kita dihadang di situ. Tenang lagi di hadapan. Tunggu apa yang mau Tuhan lakukan. Oke gitu kan. Terjadi apa-apa. Udah. Lakukan sekarang apa yang ada dalam hatimu. Ini oke. Lakukan. Jangan takut salah. Orang jangan peduli apa kata orang. Karena yang menjalani hidup kita itu kita sendiri. Jalan kita masing-masing ingat sudah ditentukan oleh Tuhan. Hadapin aja. Walaupun rasanya, ini gimana ya? Ini gimana ya Tuhan? Jangan salah. Bukan begitu. Kita itu merdeka di hadapan Tuhan. Ketika kita habis duduk dari kaki Tuhan, percayalah, ada jalan yang baru yang harus kita tempuh dan kita jalan. Disitulah iblis tidak akan bisa lagi menguntit kita. Wong firman Tuhan bilang ketika kita mendekat iblis pasti lari kok. Jadi kita mesti dalam bayangan kita itu begini. Ketika kita menghadapi masalah apapun gitu ya. Masalah itu yang harus tunduk sama kita. Nggak boleh masalah itu menakutkan kita. Gitu. Tapi ingat. Kita telah mendekat kepada Tuhan. Apalagi kalau saudara percaya. Tuhan sudah berinkarnasi. Jangan lagi anggap dagingmu itu sama. Dagingmu itu sekarang adalah daging di mana Tuhan telah berinkarnasi di dalam. Sama saudara seperti saya katakan saudara. Apa hubungan saya dengan suami mama saya? Apa hubungan? Karena ada. Nggak ada kan? Tapi kenapa ada perasaan seperti itu dalam diri saya? Kenapa? Apa yang membuat? Saya kan nggak tahu kok ada perasaan itu. Saya sudah bilang setiap kali saya lewat dari kampung itu, saya harus bangun saudara. Iya. Karena mama saya pernah cerita tentang kampung itu. Oh, itu nggak saya tahu dari bapak saya. Bapak saya mana ada hubungan dengan itu. Itu bapak saya itu dikatakan itu sangat ini sekali sudah sangat kalau cerita bapak saya gitu itu sangat pencemburu sekali. Wajar dong. Bahkan sampai pernah udah mau ditinggalkan bapak saya lagi. Dan itu sudah permisi sama Pak Tua gitu ya. Pak Tua saya, bapaknya. Apa itu? Iya. Saking tidak cemburu. Tapi kenapa ada di dalam diri saya seperti itu? Apakah saya buat-buat? Sama saudara seperti yang saya katakan tadi. Ketika saya pertama sekali saudara mengetahui tentang Wahyu 12 itu saudara. Itu saudara.
Mungkin saudara, orang akan bilang, itu makan firman itu, saudara makan firman Wahyu 12 itu, saudara. Aduh, mungkin kalau saudara mungkin di posisi saya waktu itu, saudara, mungkin saudara mungkin gak akan berani memikirkan. Tapi ketika diperhadapkan ke situ, ketika saya harus menghadapi yang saya sebut sebagai ibu rohani saya, mungkin saudara mungkin gak ngerti apa yang sedang saya hadapi lewat itu. Mungkin orang akan bilang, oh menyalahkan, itu masalah orang. Tapi yang saya pandang adalah Tuhan. Iya, saudara. Jadi ketika menghadapi masalah itu, saudara menghadapi keadaan seperti itu, disitulah kita berani out of the box. Kita mesti berani keluar dari cara berpikir kuno. Saudara ngerti tentang Tuhan yang berinkarnasi itu tidak sesederhana yang kau bayangkan. Bagaimana sekarang kalau engkau makan firman itu? Gini aja, saudara. Bagaimana seandainya kalau engkau yang pertama kali mendapatkan pengertian tentang Tuhan pertama kali menjejakkan kakinya di dalam daging. Gitu. Coba saudara, sanggup. Atau engkau akan seperti Musa. Wah, aku bilang, gak layak. Aku gak layak. Apakah saudara seperti itu? Apakah saudara bisa merasakan kejengkelan Tuhan terhadap Musa itu? Seperti itulah saudara yang saya hadapi ketika misalnya mau makan firman yang seperti itu. Ketika saya ada di hotel bintang, yang di lantai 7 yang saya bilang itu, saudara. Kaki saya gemetar, saudara, pulang dari yang saya katakan. Ketika saya benar-benar, saudara, bicara kepada jenderal. Begitu pulang baru saya gemetar. Tapi ketika ada di ruangan itu sedikit pun saya nggak gemetar. Begitu pintunya ditutup itu, sedikit pun saya tidak gentar. Padahal dia itu mualaf, saudara. Iya. Dia masih tunjukkan, dia pakai putih itu, dia masih tunjukkan itu kain sajadah dia. Tapi sedikit pun saya tidak gentar. Saya berani katakan, Tuhan ingin Bapak kembali kepada dia. Iya. Tapi begitu pulang dari situ, di situ saya gentar. Kaki saya tidak. Barulah Tuhan tunjukkan. Beranikah saudara menghidupi Tuhan? Beranikah saudara menerima Tuhan? Bukan sekedar Tuhan yang maha kuasa, yang bisa melakukan apa saja. Tapi berani menerima Tuhan yang menurut orang terkutuk. Lihat saudara bagaimana dia membawa hidup kita. Ada banyak hal di depan yang harus kita hadapi sendiri. Nampaknya kita sendiri. Nampaknya kita nggak melihat Tuhan. Tapi percayakah engkau? Tuhan ada di situ tepat, tidak pernah terlambat untuk menolong saudara. Ya. Bahkan dia menyokong kita. Baik, sudah jam 6, mari kita berdoa. Kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan. Segala kemuliaan bagi Tuhan yang terus memimpin dan menentukan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan memberkati.